Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Purwanto dari kelas 11 TPSM 1. Mau menjelaskan sistem pengapian DC dan AC. Sistem pengapian AC beserta komponen dan fungsi dan cara kerja. Di sini ada spool dengan komponen flywheel, generation coil, dan exciter coil, pickup, dan pulser generator. Di sini rack atau kiprok, ada CDI dan diodenya ada 2. Di sini ada kapasitor dan ignition timing control circuit dan tensitor. Ada ignition switch atau kunci kontak, dan ada ignition coil, ada secondary coil, primary coil, dan ignition plug atau busi, dan ini adalah coil. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komponen di bawah ini. Ada rack atau kiprok untuk penstabil arus, dan ini generator untuk penghasil arus listrik, dan di sini ada tonjolan di magnet untuk menghasilkan arus dari pulser dan menuju ke CDI atau ignition timing control circuit, dan ada diode untuk penyarahan arus bolak-balik menjadi satu arah, dan ada kapasitor untuk penyimpanan energi penghalang arus arah, dan tensitor untuk mengontrol listrik dan daya, dan ini ada teristor untuk mengontrol listrik dan daya itu, dan ignition coil atau coil untuk penghasil arus listrik dari CDI ke busi, dan spark plug berfungsi untuk memercikan arus listrik dari coil. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja. Di sini ada kiprok untuk penstabil arus dari spool. Di sini ada exciter coil dan menghasilkan arus dan menuju ke CDI, dan ada pulser yang menghasilkan arus dari pickup atau tonjolan yang berada di magnet saat berputar akan menghasilkan arus di pulser dan menuju ke ignition timing circuit untuk menghasilkan arus yang lebih besar di CDI, dan diode ini adalah pengatur arah arus bolak-balik, dan kapasitor ini untuk menyimpan arus listrik dari spool yang berada di sini, dan di sini ada ignition switch untuk menghidupkan dan mematikan arus yang berada di CDI, dan dari CDI menuju ke coil tensitor. Primary secondary coil yang arus kecil, dan menuju secondary coil yang kedua menghasilkan arus yang sangat besar, dan menuju ke spark plug atau busi, dan menghasilkan percikan yang ada di dalam ruang pembakaran. Saya akan menjelaskan pengapian sistem DC. Di sini ada rack atau
kiprok dan di sini ada flywheel atau magnet, dan di sini ada generation coil, dan di sini ada pick up atau tonjolan yang berada di magnet, dan ada aki, pulse dan fuse atau bisa disebut bisa sekring. Dan di sini ada CDI unit dan kapasitor dan voltage rising circuit, dan ada ignition timing control circuit, dan di sini ada pulser generator, dan di sini ada trill door, dan di sini ada primary coil dan secondary coil, dan ini yang bentuk kotak adalah coil, dan ada secondary coil atau spark plug. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari komponen di bawah ini. Di sini ada spool atau bisa disebut dengan generator coil. Ini berfungsi untuk menghasilkan arus menuju ke kiprok, dan ada flywheel magnet berfungsi untuk menghasilkan arus listrik dari pulser, dan tonjolan ini berfungsi untuk menghasilkan arus dari pulser ini dan menuju ke CDI, dari spool menuju ke kiprok, dan kiprok menuju ke CDI. Ignition switch atau kunci kontak yang berfungsi untuk menghubungkan dan mematikan arus. Dari baterai ini berfungsi untuk arus utama yang untuk menormalkan arus di CDI, dan voltage rising circuit ini berfungsi menambah tegangan, dan ada kapasitor untuk menyimpan tegangan, dan tensitor mengontrol daya rendah dan daya tinggi. Ignition timing control circuit berfungsi untuk mengatur waktu, arus, dan pulser berfungsi untuk menghasilkan arus dari tonjolan magnet di sini. Ignition coil berfungsi untuk menghasilkan arus untuk busi, dan primary coil kumparan rendah menuju untuk ke kumparan yang tinggi secondary coil, dan menuju ke spark plug untuk menghasilkan percikan bunga api yang sangat besar. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari komponen di bawah ini. Di sini ada spool yang berfungsi untuk menghasilkan arus yang menuju ke kiprok, dan di sini ada flywheel atau magnet, dan generation coil ini berfungsi untuk menghasilkan arus yang menuju ke kiprok dan ke selanjutnya CDI. Di sini ada pick up atau tonjolan untuk menghasilkan arus dari pulser ini dan menuju ke CDI atau ignition coil timing control circuit untuk mengatur arus. Dan di sini ada baterai atau aki, dan ada sekring untuk menahan arus agar tidak terlalu besar, dan menuju ke ignition switch atau kunci kontak. Dan di sini ada CDI unit, dan ada voltage rising circuit berfungsi untuk penambah arus atau daya. Dan di sini ada kapasitor berfungsi untuk menyimpan arus dari CDI atau kiprok. Dan di sini ada tensitor
berfungsi untuk mengatur tegangan atau daya, dan setelah itu dari kapasitor menuju ke Ignition coil, dan di sini ada kumparan rendah atau disebut primary coil dan menuju secondary coil untuk menghasilkan arus yang sangat besar, dan menuju ke spark plug atau busi untuk menghasilkan percikan di dalam pembakaran. Sekian dari saya, kalau ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.